Halo semuanya, ini adalah episode pertama dari Bincang Bisnis. Nama saya adalah Bung Bolang. Dan malam hari ini kita akan bicarakan tentang hal-hal seputar bisnis yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya dan sekarang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Seperti kita tahu bersama bahwa di Indonesia itu sekarang walaupun masa pandemi itu banyak orang yang switch karirnya dia menjadi seorang pebisnis. Mereka buka usaha apa aja yang bisa mereka lakukan in order to survive. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar tentang bisnisnya. Dari sisi sales dan juga dari sisi akuntansinya. Di sini udah hadir teman-teman saya yang lagi gugup-gugup ya. Mereka baru pertama kali juga mungkin di podcast. Ada Boas, ada Dani, ada Taufan, dan juga ada Roni bersaudara. Satu Roni, satu Ronald. Oke, malam hari ini saya pengen nanya-nanya ke mereka nih tentang bisnis. Yang pertama tuh yang jadi penasaran buat saya adalah kenapa sih sebenarnya sales itu penting bagi sebuah bisnis. Saya pengen tanya dari teman saya namanya Ronald dulu. Now, jelasin ke gue dong, kenapa sebuah perusahaan atau usaha itu butuh sales? Simpelnya sih gini aja ya. Lu kalau misal diriin perusahaan atau suatu bisnis, kalau sales lu nggak jalan, ya percuma. Lu mau sistem lu bagus, mau pembukanya bagus, tapi kalau misalnya penjualan lu ada kemajuan ya, percuma buat gue sih. Itu sih simpelnya pentingnya sales. Pentingnya sales itu untuk sebuah bisnis, berarti bisa dibilang kalau sales itu sebenarnya itu kalau sales itu ujung tombaknya. Baru gue mau bilang itu ujung tombaknya dari hidup perusahaan itu dari salesnya kalau menurut gue. Oke. Masih lebih penting sales daripada marketing kali ya, karena sales itu kan dia ketemu langsung dengan end usernya berarti ya. Iya, langsung ketemu end usernya. Nah kalau misalnya muncul pertanyaan baru nih buat gue nih, bagaimana sebenarnya cara terbaik atau misalnya etika seseorang dalam sales itu sebenarnya? Gue pengen nanya teman gue Boas nih. Iya, jadi sales itu yang nggak boleh dan nggak boleh, masing-masing bisnis itu beda ya. Contohnya kayak perusahaan gua distributor itu beda sama konsultan accounting. Itu beda cara jualannya. Contohnya kalau konsultan accounting atau lawyer firm itu pasti penampilan nomor satu. Oke. Kita nggak ngomong ilmu ya. Pasti penampilan nomor satu. Kalau distributor, kalau saya misalnya jualan barang-barang konsumen pakai jas, ya udah pasti nggak mau toko-toko gitu loh. Yang penting penampilan dulu, penampilan menyesuaikan. Tapi ya selain itu ada ilmu-ilmu sales yang harus dikuasai. Yang paling penting pasti adalah komunikasi. Itu yang paling penting. Kecuali lo adalah sales dari suatu produk yang sudah mendunia, ya nggak butuh ilmu komunikasi, orang nyari lo justru. Contohnya produk Coca-Cola. Ketika produk lo sudah mendunia, ya komunikasi nggak begitu penting karena orang nyari gitu loh. Nah, apa contohnya lagi? Suatu produk yang udah menjadi kata kerja, nah itu lebih mantap lagi tuh. Ada Aqua? Ya, contohnya itu. Atau yang paling tren sekarang, contohnya Google. Nah, lo nggak butuh komunikasi di situ. Butuhnya apa? Ya skill advertisement aja di web atau gimana. Nggak butuh direct bisnis to konsumen kan, B2C nggak butuh gitu kayak gitu. Tapi yang paling penting bagi HRD sih ya komunikasi ya. Begitu mau interview calon kandidat sales, itu komunikasi. Pede nggak orangnya? Nggak mungkin nyari orang sales yang nggak pede tuh, nggak mungkin. Gitu. Nah, tapi di satu sisi, selain dari sales itu, ternyata ada satu lagi faktor yang menurut saya juga adalah bagian dari sebuah bisnis. Menurut gue itu faktor itu juga penting gitu. Nah, faktor tersebut adalah akuntansi. Tidak mungkin di sebuah bisnis itu nggak ada akuntannya. Pertanyaan gue nih ke Dani nih. Dan kenapa akuntansi itu penting buat sebuah bisnis? Bahkan yang bisnis kecil sekalipun. Oke,
Terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Jadi akuntansi itu penting ya memang ya. Cuma sesuai dengan teorinya, akuntansi itu kan dibagi dua. Dia ada yang akuntansi berbasis kas dan ada yang akuntansi berbasis akrual. Nah, kalau misalkan tadi dibilang akuntansi yang berbasis kas itu memang cenderung dilakukan sama usaha-usaha kecil kayak usaha kecil rumahan ya. Contohnya kita ambil sebuah toko kelontong yang ada di rumah. Nah, mereka itu pasti mencatat dia punya pemasukan dan pengeluaran harian. Sayangnya yang dicatat itu adalah semua yang berbasis dengan uang kas. Contohnya dia beli bakso hari itu 10.000. Dia catat sebagai pengeluaran. Lalu ada pemasukan, ada temannya yang beli rokok 1 bungkus. Dia catat sebagai pemasukan. Jadi hanya berbasiskan kas keluar dan kas masuk saja, yaitu disebut dengan di dalam bahasa akuntansinya adalah cash basis accounting. Tapi tetap saja itu merupakan sebuah pencatatan atau pembukuan. Nah, kalau misalkan bisnis sudah semakin besar, artinya sudah menjadi level UKM lah, usaha kecil menengah, yang dimana modalnya itu bisa berkembang dan berlipat, bahkan dia punya perputaran omsetnya itu sangat besar, itu pasti sudah menggunakan accounting yang berbasis akrual. Nah, bedanya akrual dengan cash basis accounting, karena bisnis-bisnis UKM itu sudah sudah melibatkan transaksi-transaksi yang non-cash. Contohnya ada utang piutang. Kita ambil barang dari supplier, kita belum bayar, nanti dibayar akhir bulan. Tentu saja itu harus dicatat. Nah, kalau misalkan tidak dicatat, kita akan menganggap itu barang dari surga gitu loh. Kita dapat barang nih tapi belum bayar. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu sesuai dengan prinsip akuntansinya, kita harus membayar. Kita harus mencatat semuanya. Nah, sama juga kalau misalkan ada orang yang ambil barang sama kita, atau kita menyediakan jasa. Kita belum dibayar, tapi jasa itu sudah dilakukan. Nah, kita mengirim tagihan kepada mereka, tentu saja kita belum mencatat pemasukan. Belum ada uangnya yang masuk kan, tapi kita akan mencatat itu sebagai apa? Pendapatan. Namun pendapatannya itu masih berupa piutang. Atau nama di account bahasa Inggrisnya adalah accounts receivable. Nah, ini pentingnya usaha-usaha kecil itu dia membuka mata untuk menggunakan sistem akuntansi yang sederhana. Dengan menggunakan accrual basis accounting atau sistem keuangan akuntansi yang berbasiskan non-cash transaction. Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan cash basis accounting saja, ya berarti bisnis kita itu cuma level toko rumahan aja gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah mau mengekspansi bisnis lebih besar dan melibatkan supplier dengan konsumen yang lebih luas lagi, tentu ada transaksi-transaksi yang non-cash atau tidak menggunakan uang kas. Dan disitulah bermain cash accrual basis accounting system begitu. Oh, oke. Sangat detail banget ya. Berarti kalau misalnya, sekarang gue mau nanya nih, tapi gue mau nanya sama Ucok nih. Mana yang datang duluan menurut lu, Cok ya? Mana yang datang duluan untuk melakukan sebuah bisnis? Lu melakukan strategi sales dulu, atau lu melakukan strategi akuntansinya dulu, atau persiapan akuntansinya? Oke. Apakah suara saya terdengar bagus? Ya, kedengaran. Oke. Makasih ya atas undangan teman-teman ya. Jadi pandangan saya sih tentang mana lebih penting. Mungkin saya mulai dari ini ya. Teknologi dulu deh. Oke. Karena teknologi berkembang pesat ya, sangat maju sampai saat ini. Dan teknologi itu sudah termasuk murah ya, yang kita bisa dapatkan sekarang itu melalui gadget ya, HP, smartphone.
informasi-informasi yang kita butuhkan sangat mudah, dan itu sangat berpengaruh memang dalam kehidupan kita ya. Kalau dulu cara orang cari duit itu masih terkotak-kotak sebagai profesi. Jadi kalau misalnya ada dia berprofesi sebagai guru, dia sebagai guru, atau dia sebagai polisi, dia sebagai aparatur negara, dia aparatur negara. Sekarang karena banyaknya, maksudnya sudah informasi itu sudah sangat mudah, ide-ide kreatif ya dari tulisan-tulisan orang yang lebih dulu sudah bisa diimplementasikan sekarang, apalagi di dunia usaha gitu. Jadi perilaku orang sekarang bukan sudah mix dia antara profesi dengan ada side job lah untuk menambah kas keluarga mereka ya. Contohnya kalau kita lihat sekarang ya, kalau dulu orang mau buka toko, mereka modal yang besar dan segala macam. Karena informasi sudah sangat gampang diraih sekarang, ide-ide kreatif sudah muncul, banyak spekulan-spekulan ya. Jadi pas siang-siang kita mungkin lihat itu rumah, tapi begitu malam dia jadi kafe. UMKM itu sekarang itu lagi menjamur. Nah, kenapa saya bilang mereka itu spekulan? Ya karena kadang-kadang orang yang berbisnis itu, yang maksudnya masuk ke migrasi dari pekerja kantoran, mereka menambahkan income dengan usaha kegiatan usaha mencari uang dengan cara yang lain gitu. Jadi banyak bermunculan lah pebisnis baru ya, pebisnis baru. Mereka yang saya sebut berjudi tadi ya, mereka mulai dengan maksudnya dengan modal yang kecil, nggak seperti dulu ya, modalnya besar segala macam, tapi mereka kadang-kadang yang nggak memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Buktinya apa? Contoh nyata ya, di dekat rumah saya tahun 2017 yang kemarin, ada begitu banyak berjejeran kafe-kafe, orang jual makanan-makanan yang sangat keren ya. Begitu kita datang berapa bulan kita lewat sudah nggak beroperasi lagi. Jadi sangat berisiko ya kalau masuk dunia usaha ini dengan semangat yang salah gitu menurut saya. Jadi hubungan antara penjualan, ya kalau jelas ya, kalau penjualan saya lebih setuju itu napas dari satu usaha. Napas dari satu usaha gitu. Jadi tapi kalau kita bergerak dengan cara yang salah, bisa sama saja dengan UKM-UKM yang sudah pernah kita lihat ya, maksudnya mungkin mereka jual pisang goreng, berapa minggu ke depan mereka nggak jual lagi. Setelah ditelusuri, mereka tidak mendapatkan untung. Nah, dengan membuat satu pembukuan ya, kalau bahasa kerennya akuntansi ya, dengan membuat satu pembukuan itu salah satu langkah maju, langkah yang tepat buat UKM pebisnis yang baru untuk memasuki usaha yang lebih serius. Kenapa saya bilang begitu? Ya jelas dengan melakukan pembukuan itu sama aja kayak kita buat kompas atau enggak bahan evaluasi. Jadi bahan evaluasi bagaimana penjualan kita hari ini, apakah sesuai dengan target-target yang kita sudah tentukan. Contohnya kalau misalnya untuk membuat satu kursi biasanya membutuhkan 3 kubik kayu. Mungkin dengan harga kita anggap kita taruh 1 juta. Setelah dievaluasi ternyata hari ini pembelian kayu sebesar 3 kubik yang biasanya menjadi 1 kursi, ini pembeliannya sudah jadi 5 juta. Jadi dengan cara membukukan kita bisa mengevaluasi. Mungkin ada kesalahan dari kegiatan harian kita cari uang ini. Contohnya kalau di bisnis mebel ya, bisa jadi di situ kayunya yang rusak.
atau bisa jadi pas pembelian tidak ada monitor di pembelian sehingga pekerjaan teman-teman yang Produksi. pembuat kursi itu teledor. Jadi mungkin harga satu kursi itu 5 juta. Nah, dengan kita melakukan pembukuan, atau akuntansi, jelas ini salah satu langkah yang baik ya untuk mengevaluasi kegiatan usaha kita. Jadi kita lebih aware, kita lebih waspada untuk mengantisipasi dengan itu ya. Apalagi bisnis yang trennya dia mulai naik ya. Untuk mengembangkan usaha pasti kita butuh modal. Modal dari bank, dan modal dari bank itu mereka melihat cara pembukuan kita. Mungkin kira-kira itu ya tanggapan singkat dari saya. Thank you. Gue banyak banget dapat informasi tentang. Gak bisa begitu.